Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberi kepada Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdi di Kau di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga ia mendoakan kami agar kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pertentangan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi berputar sekitar tentang bagaimana Tuhan Yesus seringkali melanggar aturan adat istiadat ataupun aturan agama yang berlaku di Israel. Orang-orang Farisi mengamat-amati Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus melakukan tindakan yang tidak semestinya atau yang dilarang dilakukan pada saat hari Sabat. Dan ternyata Tuhan Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi itu karena Tuhan Yesus datang untuk mewartakan suatu kebaruan bahwa hari Sabat hendaknya digunakan dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar untuk menyelamatkan orang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada saat hari Sabat adalah untuk membuka pikiran hati banyak orang bahwa untuk memaknai hari Sabat hendaknya didasari juga dengan pemahaman bahwa hal yang dilarang dilakukan pada hari Sabat adalah hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sementara menyelamatkan orang adalah hal yang dikehendaki Tuhan, maka justru bisa dilakukan pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, semoga apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang, menyelamatkan orang, bahkan pada hari Sabat, akhirnya menjadi sikap kita bahwa dalam berhadapan dengan aturan-aturan, marilah kita melihat makna yang sejati dari setiap tindakan kita dalam menghadapi aturan-aturan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat adalah membuka mata hati kita juga bagaimana di hari Sabat tetaplah kita boleh melakukan hal yang baik dan benar, karena dalam menaati sabda Tuhan, melakukan hal yang baik dan benar, menyelamatkan orang jauh lebih utama daripada hanya sekedar menaati aturan yang tertulis tanpa mengerti apa yang ada di balik aturan itu. Kita mohon berkat Tuhan, semoga jiwa kita menjadi merdeka namun taat kepada kehendak Tuhan dan sabdanya, yakni agar manusia diselamatkan. Bahkan ketika berbenturan dengan adat istiadat ataupun aturan yang telah berlaku, semoga kita semua boleh memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang hukum Allah dengan manusia itu begitu dekat, tidak hanya tertulis dalam kitab tetapi lebih dan terutama tertulis di dalam kehendak dan hati yang baik untuk keselamatan saudara atau sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk menaati sabda Allah yang telah tertulis di dalam hati kita demi keselamatan sesama, sebagaimana perjuangan Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.